silakan duduk. Pagi. Pagi. Boleh perkenalkan nama kamu? Nama saya Bunga. Kamu kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kalau boleh tahu, kamu tahu tempat ini dari mana? Rekomendasi dari teman yang sudah pernah kesini. Jarak rumah kamu untuk kesini berapa lama? Sekitar 1 jam. Sebelumnya, apakah kamu sudah melakukan sesi konseling? Sudah di sekolah bersama guru BK. Namun saya agak sedikit tidak konsen karena mungkin banyak anak siswa juga yang sedang sesi konseling, tetapi nggak semua saya yang sedang sesi konseling. Terima kasih, kamu sudah meluangkan waktu kamu untuk melakukan sesi konseling bersama saya. Apa kabar kamu hari ini? Saya baik, tapi ada hal yang selama ini saya rasakan tidak nyaman. Saya paham sih dengan situasi kamu kali ini. Kita di sini konselingnya santai aja. Saya siap mendengarkan kamu dan siap untuk membantu kamu. Apakah kamu sudah siap untuk menceritakan sekarang, Bima? Iya Bu, saya mau cerita. Baik. Silakan kamu ceritakan kepada saya apa yang kamu rasakan selama ini yang tidak nyaman. Apa yang membuat kamu rasakan itu? Saya merasa orang tua saya tidak terlalu peduli dengan saya. Mereka sibuk pekerjaannya dan jarang di rumah. Kalau di rumah pun banyak mereka tidak pernah mengobrol banyak dengan saya. Saya paham sih dengan situasi kamu yang saat ini. Kalau boleh tahu, itu sejak kapan ya orang tua kamu tuh kayak nggak bisa bagi waktu gitu loh buat kamu? Sejak saya masuk SMP, dari SD saya masih sering bermain bersama mereka, tapi sekarang mereka lebih sering bekerja. Gimana nih perasaan kamu ketika mereka tuh lebih sibuk gitu sama pekerjaannya dibanding untuk ngobrol sama kamu? Kadang saya merasa sedih. Saya juga melihat teman-teman saya yang sering cerita tentang ayah ibu mereka yang menemani belajar atau bermain. Saya mengerti perasaan kamu. Apakah kamu pernah mencoba nih untuk kayak apa ya, ngobrol lagi gitu sama orang tua kamu? Pernah, tapi mereka hanya bilang kalau mereka bekerja untuk saya dan adik saya. Baik. Menurut saya orang tua kamu tuh emang pengen yang terbaik gitu loh buat keluarga kamu, tapi mungkin dengan caranya dia tuh salah gitu, dengan kayak dia sibuk bekerja tapi tidak bisa membagikan waktunya antara pekerjaan dan anak-anaknya. Jadi tuh dia sebenarnya sih baik orang tua kamu gitu loh, mau kerja demi keluarga kan, tapi di satu sisi juga ada salahnya karena dia tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan dan anak-anaknya. Ya, mungkin mereka memang berniat baik, tapi saya tetap merasa kesepian. Rasa kesepian itu sangat wajar. Ada beberapa cara untuk bisa membantu kamu. Salah satunya adalah mencoba berkomunikasi dengan mereka di saat yang tepat. Misalnya, pilih waktu ketika mereka tidak sibuk untuk mengobrol santai. Kamu bisa mulai dengan cerita ringan sebelum menyampaikan perasaan kamu. Apa kamu ingin mencobanya? Mungkin saya bisa coba Bu, tapi saya takut mereka akan merasa terganggu. Itu kekhawatiran yang valid sih ya. Tapi jika kamu berbicara dengan tenang dan jujur, mereka mungkin akan lebih memahami. Terus kamu bisa mulai dengan mengatakan bahwa kamu ingin menghabiskan lebih banyak waktu pada orang tua kamu. Terus itu tuh bukan mengeluh ya, tapi karena kamu merindukan kebersamaan bersama mereka. Baik, saya akan coba cari itu. Tapi kalau mereka tetap sibuk, apa yang saya harus lakukan? Kalau begitu, kita juga bisa mencari cara lain untuk mengurangi rasa kesepian kamu. Apa kamu punya hobi atau kegiatan yang bisa ngisi waktu-waktu luang kamu biar kamu nih nggak ngerasa kesepian?
Saya suka menggambar, tapi akhir-akhir ini jarang melakukannya. Bagus sekali itu Bunga. Bagaimana kalau kamu melakukan gambar lagi? Kamu bisa mencoba membuat karya yang menggambarkan perasaan kamu. Itu bisa menjadi cara untuk mengekspresikan diri kamu, dan mungkin bisa kamu tunjukkan kepada orang tua kamu. Baik. Apakah kamu ingin mencobanya nggak sih? Kayak kamu tuh bilang sama orang tua kamu kayak, mah, pa, aku kangen perhatian dari kalian gitu. Terus aku juga iri ngeliat teman-teman aku yang mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan bisa bertukar cerita dengan orang tuanya. Coba kalau kamu menyampaikan ini kepada orang tua kamu tuh kayak gimana? Coba ibu mau dengar. Ya, Mah, Pa, aku kangen perhatian dari kalian. Aku iri melihat teman-teman aku yang mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan bertukar cerita bersama orang tuanya. Dan itu kepada orang tua kamu. Iya Bu, saya siap. Sebelumnya ibu mau tanya lagi nih, ada nggak sih momen-momen tertentu yang paling membuat kamu tuh kayak merasa sedih atau merasa tuh kamu kayak kesepian gitu di rumah? Biasanya ketika saya pulang sekolah, rumah sepi. Saya makan sendiri dan adik saya sekolah. Jadi kamu kayak ngerasa kesepian gitu ya, karena adik kamu kan juga belum pulang ya kan, jadi kamu kayak makannya tuh juga sendiri. Baik. Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk membuat kamu momen itu lebih menyenangkan atau lebih bermakna lagi bagi diri kamu sendiri? Saya belum tahu Bu. Tadi kan saya sudah sampaikan ya, kalau coba kamu kayak ngomong ringan dulu ke orang tua kamu, terus kamu baru kayak apa sih, menyampaikan perasaan kamu selama ini gitu kan ya. Terus kayak itu bukan berarti mengeluh kan, saya bilang itu cuman menyampaikan apa yang kamu rasakan. Iya, saya suka menggambar, tapi saya jarang melakukannya akhir-akhir ini. Mungkin kamu bisa mencobanya lagi ya. Terus kayak tadi saya bilang, coba kalau kamu sudah menggambar lagi, kamu coba tunjukkan ke orang tua kamu gitu loh. Kayak itu mungkin salah satunya untuk kamu bisa mengobrol dengan orang tua kamu juga. Ya kamu ngasih tahu kalau kamu kalau kayak, ini Bu gambar, ini Mah, Pa, ini gambar aku gitu, bagus kan. Kamu kayak mengekspresikan diri kamu setelah menggambar itu. Jadi mungkin dari kamu ngasih tahu itu, mereka juga kayak menotis gitu loh, kayak, oh iya nah bagus juga ya nah gambar kamu. Nah dari situ kau bisa tuh juga memulai obrolan dengan yang kau bilang katanya kamu tidak mendapatkan kasih sayang kan. Nah kamu bisa mengutarakan di situ. Iya Bu. Banyak Mbak Bunga, saya mau memberi motivasi sebelum menutup sesi konseling kali ini untuk kamu. Kasih sayang dari orang tua adalah fondasi utama yang membentuk kepribadian dan kesehatan mental seseorang anak. Ketika kasih sayang ini kurang atau bahkan tidak dirasakan anak, seringkali menghadapi perasaan kosong, tidak dicintai atau merasa kesepian gitu kan. Hal ini dapat memengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri, lingkungan, dan masa depannya. Saya percaya bahwa setiap anak memiliki potensi untuk tumbuh menjadi individu yang kuat, meskipun menghadapi tantangan seperti yang kayak kamu rasakan kan, kayak tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Melalui konseling ini, saya sudah menyediakan ruang yang aman dan nyaman bagi Anda untuk berbagi perasaan, meluapkan emosi, dan menemukan jalan keluarnya dari masalah ini kayak gimana. Kita akan bekerja sama untuk memahami perasaan dengan sehat, perasaan yang muncul, membantu Anda memprosesnya dengan sehat, dan menemukan kekuatan yang mungkin selama ini tersembunyi dalam diri Anda.
saya juga sudah membantu dan membangun cara pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri, memahami itu. Melalui konseling ini Anda tadi sudah saya ajarkan strategi untuk mengelola emosi, mengatasi rasa kesepian dan memanfaatkan dukungan dari lingkungan sekitar seperti teman atau keluarga yang lain ya kan, yang peduli terhadap Anda. Saya percaya bahwa meskipun kondisi saat ini mungkin terasa sulit, ada harapan besar untuk masa depan kamu. Terus dengan dukungan dan pendekatan yang tepat, Anda dapat tumbuh menjadi individu yang percaya diri, penuh semangat, dan siap menghadapi dunia. Ayo kamu juga harus kayak memulai perjalanan ini untuk menyembuhkan luka, menemukan harapan dan membangun kebahagiaan yang berakar dari dalam diri kamu sendiri. Saya juga memahami gitu loh bahwa setiap individu, terutama anak-anak, membutuhkan kasih sayang sebagai dasar pertumbuhan emosi dan mental yang sehat. Namun ketika kasih sayang dari orang tua tidak terpenuhi, pasti kan anak-anak bakal terasa kayak kesepian banget kan, pikiran juga kosong gitu. Dalam perjalanan ini juga kita akan fokus untuk membangun kembali kepercayaan diri kamu, terus membantu kamu menemukan nilai dan potensi dalam diri kamu sendiri gitu. Tidak peduli seberapa sulit masa lalu kamu, ada kekuatan di dalam diri kamu yang mungkin belum kamu sadari. Saya juga yakin dan percaya bahwa kamu tuh masih dapat menemukan sumber kasih sayang yang tadi saya bilang kan, dari teman atau keluarga terdekat kamu. Terus melalui proses itu tuh kamu akan diajak untuk membuka diri kamu terhadap hubungan yang sehat, baik dengan keluarga besar dan teman-teman kamu gitu kan. Terus dan guru kamu juga bisa, atau orang-orang yang peduli terhadap kamu gitu kan. Jika memungkinkan kita juga dapat mencari cara untuk meningkatkan komunikasi dan hubungan kamu dengan orang tua, agar sedikit demi sedikit tuh kayak hubungan kamu sama orang tua kamu tuh kayak ya udah balik lagi kayak dulu, kayak bisa ngobrol lagi gitu kan, kayak bisa bercengkerama lagi dengan keluarga yang harmonis gitu. Nggak kayak diem-dieman kayak orang tua kamu sibuk sama kerja tuh, nggak kayak gitu. Jadi kayak semoga sih sedikit demi sedikit dari kamu mau ngomong apa yang kamu rasain tuh, orang tua kamu bakal lebih terbuka sama kamu dan bakal mau mendengarkan cerita-cerita kamu dan tidak terfokus sama pekerjaannya. Terus, tadi juga saya bilang perjalanan ini tuh nggak mudah juga, tapi kamu tuh nggak sendirian gitu. Saya selalu ada di sini, selalu untuk mendampingi kamu, terus selalu mau mendengarkan cerita keluh kesah kamu. Kalau kamu kayak masih ngeganjel gitu, kamu boleh aja datang lagi ke tempat saya ini. Terus kita juga bersama-sama nih akan menciptakan harapan baru untuk kamu, terus membangun kekuatan dari dalam diri kamu dan membantu kamu meraih masa depan yang lebih cerah. Karena setiap anak termasuk kamu berhak untuk merasai dicintai, dihargai, dan dibahagiakan. Di konseling ini kami bertujuan untuk membantu Anda untuk menghadapi tantangan ini. Konseling tidak hanya menjadi tempat untuk berbagi rasa sakit, tetapi juga untuk membangun kembali kekuatan dalam diri sendiri. Kami akan bersama-sama mengidentifikasi dampak dari kekurangan kasih sayang orang tua, dan mencari cara untuk mengatasi perasaan kesepian, kurangnya kepercayaan diri, atau bahkan rasa marah yang mungkin muncul. Konseling ini juga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar bagaimana nih mengelola emosi dengan cara yang baik dan sehat, serta membangun hubungan yang positif dengan orang lain gitu, serta menemukan kasih sayang dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Apabila memungkinkan, kamu juga akan membantu memperbaiki komunikasi dan hubungan dengan orang tua sehingga ada kesempatan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik di masa depan. Terus
harapan saya adalah membantu kamu menyadari bahwa meskipun kamu menghadapi kekurangan, hal itu bukanlah akhir segalanya. Setiap individu memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang kuat, bahagia, dan mandiri. Terlepas dari apa yang kamu alami di masa lalu, mari ini kita mulai perjalanan ini bersama-sama, menciptakan ruang aman untuk penyembuhan, pertumbuhan, dan harapan yang baru. Anak itu juga kan sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang kan, membutuhkan cinta, perhatian, serta dukungan dari orang yang terdekatnya. Terus khususnya orang tua. Namun tuh nggak semua anak memiliki kesempatan itu mendapatkan kasih sayang orang tua, kan nggak semuanya anak mendapatkan itu kan. Terus hal ini sering berdampak tuh pada anaknya kayak kurang percaya diri, terus kemampuan sosialnya, hingga kesehatan emosional mereka tuh terkena gitu kan, karena dari si orang tuanya ini tuh nggak pernah ngasih kasih sayang gitu pada anaknya, kayak lebih fokus pada kerjaannya, nggak pernah mau mendengarkan cerita anaknya itu kan. Terus dengan hal itu juga kan bikin si anak ini tuh hilang percaya dirinya banget kan, kayak ngerasa aduh gue nggak percaya diri banget nih, aku yang nggak percaya diri banget kayak gitu kan. Karena tuh itu faktor dari kurang kasih sayang dari orang tuanya, jadi mereka tuh seperti itu ya kan. Terus kayak emosinya dia tuh lebih banyak kepada orang lain, maka tuh jadi orang lain tuh kayak bakal kena sama dampaknya gitu kan, karena dia ya gitu ya, kurang kasih sayang orang tua kan. Jadi kayak lebih baik tuh orang tua ya udahlah, boleh sibuk tapi harus membagi waktunya antara kamu dan pekerjaannya seperti itu kan. Jadi itu kayak harusnya sih orang tua bisa bagi waktu lah, intinya kayak gitu. Terus saya juga yakin banget setelah kamu balik dari sini untuk rumah, semoga apa yang tadi saya kasih saran ke kamu bisa melakukannya itu pada orang tua kamu, kayak dari mulai yang saya bilang untuk coba ngomong ringan sebelum kamu mengutarakan apa yang kamu lagi rasain nih akhir-akhir ini. Dan terus boleh kamu melakukan lagi seperti hobi menggambar kamu ya kan, boleh, itu juga boleh. Kamu harus melakukan itu supaya biar ada interaksi ngobrol aja sama kamu dan orang tua kamu gitu kan. Jadi itu kayak curi-curi waktu juga, kalau misalkan emang kelihatan malam kayak habis makan malam, oh orang tua aku kayaknya ini deh lagi santai gitu kan, terus kayaknya boleh deh coba aku ajakin ngobrol kayak gitu kan. Terus pasti kamu juga, walaupun kamu punya adik ya kan, tadi kamu bilang katanya punya adik kan, kamu merasa kayak kesepian juga kan, karena adik kamu juga misalkan sekolah ya, kamu kan pagi nih pulangnya siang, sedangkan adik kamu siang sekolahnya pulangnya sore, terus sore misalkan kamu ada les, pasti kan jarang kan buat juga mengobrol dengan adik kamu, dan pasti kamu juga ngerasa kesepian ya kan. Terus kayak walaupun kamu punya adik tapi kamu juga bingung mau cerita gimana, soalnya adik kamu kan masih kecil ya. Kalau misalnya kamu kayak cerita mama sama papa kayak gini-gini, pastinya adik kamu tuh bingung, karena adik kamu nggak merasakan apa yang kamu rasakan ya kan. Kamu bilang kamu kurang kasih sayang sama orang tua kamu, ngomong ke adik kamu, tapi adik kamu tuh kayak enggak kak, aku selalu dikasih sayang sama mama sama papa, so kayak gitu. Pasti kalau misalnya kamu cerita kan kamu juga serba salah kan. Jadi kamu lebih baik kayak mendem dengan, terus kamu paling pasti juga kayak ngerasa kayak mama sama papa tuh kayak sama adik tuh terlalu gimana, tapi sama aku kayak ngerasa dibeda-bedain lah gitu kan ya. Gitu kalau menurut saya sih juga kayak gitu ya, karena pasti namanya anak terakhir itu pasti bakal disayang sama orang tua, tapi anak pertama kan juga butuh kasih sayang kan ya. Dan pasti ya itu, kalau kamu cerita ke adik kamu pasti adik kamu bakal kayak nggak ngerasa kalau dia juga kurang perhatian dari orang tua, karena dia ngerasa orang tuanya sayang sama mereka, suka misalkan membelikan mainan atau apa kan, itu kan juga bentuk dari perhatian ya. Sedangkan kalau misalkan kamu ngomong kayak cerita tentang kamu emang gak dapet kasih sayang juga, itu
pasti dia bakal mikir kayak gratifikasi yang dari mana, aku selalu dapet kayak gitu kan pasti. Dan saya juga yakin kamu tuh bisa memperbaiki semua ini, bisa memperbaiki komunikasi sama keluarga kamu juga, saya yakin gitu. Kamu kalau misalkan emang yang tadi saya bilang, kalau misalkan kamu ngerasa emang belum enak banget hati kamu, uh, setelah apa sih uh, mengekspresikan perasaan kamu ke orang tua kamu tuh boleh datang lagi ke sini. Saya siap mendengarkan dan membantu kamu. Pokoknya saya akan ada selalu di samping kamu juga. Saya nggak pernah, saya akan selalu bersedia untuk kamu untuk mendengarkan cerita-cerita kamu yang lainnya. Kita sudah membahas banyak hal untuk hari ini. Saya senang banget kau bisa berbagi cerita pada saya juga mendengarkan kamu, terus mengasih saran yang terbaik untuk kamu gitu kan. Saya juga bisa menjaga rahasia kamu ini karena itu ada kode etiknya juga kan, seorang konselor harus menjaga rahasia kliennya. Jadi langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah itu mencoba berbicara dengan orang tua kamu di waktu yang tepat, yang tadi saya bilang kayak habis makan malam atau enggak kayak di ruang TV ya kan. Terus atau enggak kamu kayak udah selesai gambar, kamu ngasih tahu ke dia gitu kan, ke mereka kalau kamu kayak ini loh mah hasil gambaran aku. Jadi itu kan ada interaksi untuk mengobrolkan. Terus kamu juga bisa memulai kembali menggambar untuk mengisi waktu dan mengekspresikan diri kamu. Bagaimana menurut kamu rencana ini? Mungkin saya rasa itu rencana yang bagus. Saya akan coba. Saya senang sekali mendengarnya. Jika ada hal lain yang ingin kamu diskusikan atau butuh bantuan, jangan ragu untuk datang lagi ke sini. Kamu jangan merasa kalau kamu tuh sendirian. Terus saya selalu ada di sini dan mendukung kamu. Terus terima kasih Bu, saya merasa lebih baik sekarang. Sama-sama, semangat terus ya, sampai bertemu lagi. Terima kasih Bu, saya merasa lebih baik sekarang. Sama-sama, semangat terus ya Bunga, sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi Bu.